Apakah jin dan setan mempunyai jenis kelamin? Di dalam As-Sahihain terdapat hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila Nabi SAW memasuki kamar mandi, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin kafir, betina, dan setan jantan. Imam Bukhari berkata, Said bin Zaid berkata, Abdul Aziz bercerita kepada kami jika beliau hendak masuk ke kamar mandi. Ibnu Athir berkata, kata al-khubuthi adalah bentuk plural dari al-khobith. Sedangkan kata-kata al-khaba'ith adalah bentuk plural dari kata al-khabithah. Maksudnya adalah setan jenis betina dan setan jenis jantan. Sebelumnya kita telah menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai keutamaan ayat kursi. Dalam menjelaskan penggalan terakhir hadis ini, idza qultaha la yuqarrabuka syaitonun hatta yusbiha. Jika kamu membaca ayat kursi, setan tidak dapat mendekatimu hingga pagi harinya. Di dalam syarahnya Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, pada riwayat Abul Mutawakkil dengan lafal idza qultaha la yuqarribuka dzakarun wala untha minal jinni. Jika kamu membacanya, niscaya jin betina dan jantan tidak dapat mendekatimu. Ibnu Hajar melanjutkan, sedangkan pada riwayat Ibnu Az-Daris dengan lafal idza qultaha la yuqarribuka minal jinni dzakarun wa unsa saghirun wala kabirun. Jenis jantan dan betina dari bangsa jin kecil dan besar tidak dapat mendekatimu. Dari kajian ini dapat dipahami bahwa jin ada yang berjenis kelamin jantan dan betina. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bangsa jin juga terkena taklif syar'i, kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bangsa jin juga terkena taklif syar'i sama seperti halnya manusia. Ibnu Abdil Bar mengatakan, menurut jumhur ulama, jin terkena taklif dan mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-An'am ayat 130. Dan juga karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu, wahai jin dan manusia, yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman ayat ke-13. Fahrudin Ar-Razi berkata di dalam tafsir Ar-Razi, semua ulama sepakat bahwa semua bangsa jin juga dibebani taklif. Al-Qadhi Abdul Jabbar berkata, kami tidak menemukan adanya khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang dibebaninya jin dengan taklif. Di dalam fatwa-fatwanya, Imam As-Subki berkata, jika kamu bertanya apakah bangsa jin dibebani taklif untuk menjalankan syariat Allah,
dalam pokok-pokok keimanan saja, atau dalam segala urusan yang berkenaan dengan syariat Islam? Jawabannya, bahkan dalam segala urusan yang berkenaan dengan syariat Islam, karena kalau sudah ditetapkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka, seperti halnya beliau diutus kepada kalangan manusia, dan dakwah sasaran beliau adalah umum, syariat beliau juga untuk umum, maka seluruh kewajiban syariat berlaku bagi mereka, kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan ada sebagian dari mereka yang tidak terkena hukum taklif tersebut. Kami juga berkata, sesungguhnya mereka juga berkewajiban melakukan sholat, menunaikan zakat, jika mereka memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan syarat-syaratnya, menunaikan ibadah haji, puasa pada bulan Ramadan, dan hukum-hukum taklif lainnya, dan diharamkan untuk mereka segala sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam. Akidah dan agama jin. Dalam masalah ini, bangsa jin persis seperti umat manusia. Di antara mereka ada yang beragama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Bahkan pemeluk Islam dari kalangan mereka sama seperti pemeluk Islam dari kalangan umat manusia. Ada yang beraliran Qadariyah, Syiah, Ahlus Sunnah, Ahli Bid'ah, dan yang lainnya. Di samping itu, dari mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka, ada yang bertakwa, serta ada yang durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan perihal bangsa jin ketika mereka mengatakan, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Jin ayat ke-11. Abdullah ibnu Abbas berkata, maksud dari lafal kami menempuh jalan yang berbeda-beda adalah di antara kami ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Ibnu Taimiyah berkata, maksud dari kami menempuh jalan yang berbeda-beda adalah berbagai mazhab yang berbeda-beda. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada aliran Ahlus Sunnah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.